Kalian pernah nggak nonton episode pertama anime dan langsung ngerasa ini Bleach, ini Chainsaw Man, ini Jujutsu Kaisen? Tapi tunggu dulu, ini beda. Saya ngerasain itu pas nonton episode 1 Black Torch. Dan jujur saya nggak nyangka premisnya seseru ini. Hola minasan, jumpa lagi dalam channel Ryu Saraf. Ini soal anime baru di musim panas. Black Torch adalah adaptasi manga karya Tsuyoshi Takaki yang dulu pernah nongol serialnya di Jump Square dari 2016 hingga 2018. Pendek, cuma 5 volume doang dan sempat dikira bakal tenggelam begitu aja. Tapi di Emerald City Comic Con 2025 diumumkan bahwa manga ini akhirnya dapat adaptasi anime, diproduksi oleh 100 Studio dan disutradarai oleh Kei Umabiki. Animenya tayang mulai Juli 2026. Premisnya sederhana tapi punya gigi. Jiro Azuma, keturunan shinobi, punya kemampuan langka, yaitu dia bisa bicara dengan hewan. Itu bukan kekuatan yang biasa dipakai buat melawan musuh. Dan justru disitulah Black Torch mulai bermain dengan sesuatu yang tidak banyak shonen berani lakukan, dengan membangun protagonis dari empati, bukan dari amarah, ambisi, ataupun obsesi. Episode ini dibuka dengan kilasan masa kecil Jiro, anak kecil yang ngobrol santai dengan anjingnya, Nachi. Sekilas terlihat biasa, kemudian scene langsung lompat ke versi Jiro yang lebih dewasa. Dan yang pertama kali kita lihat adalah ada perkelahian antara Jiro dan sekelompok orang. Bukan karena ego, tapi karena ada kucing dan burung yang dibully sekelompok orang tersebut. Dari sini harusnya sudah kerasa pemilihan karakter yang cukup spesifik. Jiro bukan tipe protagonis yang kuat karena dia haus kekuasaan atau punya dendam. Kekuatannya yaitu kemampuan bicara dengan hewan, dan itu ada karena dia tumbuh besar dalam empati yang nyata terhadap makhluk lain. Tapi sebelum saya terlalu jauh ke karakter, ada satu hal yang perlu saya bahas dulu tentang visualnya. Tahan sebentar. Menurut kalian, apakah pengembaraan Jiro sebagai protagonis yang baik hati ke hewan terasa genuinely fresh, atau justru terasa formulaik dan terlalu didorong ke arah moral yang berlebihan? Oke, lanjut. Di hutan, Jiro menemukan seekor kucing hitam yang terluka parah. Kucing itu bukan sembarang kucing, namanya Rago, salah satu Mononoke atau roh abadi yang selama ini menyamar sebagai kucing biasa. Dan ternyata ada sekelompok organisasi misterius yang sedang mencari Rago secara aktif. Tapi episode ini sengaja tidak langsung menjelaskan siapa mereka. Secara umum, ada hal dan alasan yang kemudian dua makhluk berbeda ini menjadi satu. Dua jiwa yang menjadi satu tubuh. Kalau untuk detail cerita lengkapnya, mending kalian nonton sendiri. Biar serunya nggak diwakilin. Nah, penggabungan tadi itu, setupnya nggak main-main. Konsep simbiosis paksa antara manusia dan roh adalah sesuatu yang langsung mengingatkan ke anime-anime model Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, dan lain sebagainya. Tapi Blackstock menempuhnya dari arah yang berbeda. Di sini, fusionnya terjadi bukan karena kontrak atau paksaan gelap, melainkan karena satu pihak memilih untuk menyelamatkan yang lain. Itu perbedaan yang kecil tapi signifikan secara naratif. Karena dari situ, dinamika Jiro dan Rago bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi soal kepercayaan yang belum sepenuhnya terbangun. Tapi, kalau menurut kalian nih, setup simbiosis seperti ini terasa orisinal atau gaya lama dengan kemasan baru? Soalnya anime-anime sekarang disebut baru tapi berasa lama. Setelah kita tahu format ceritanya, konsepnya, alurnya, banyak yang rasanya seperti kehilangan identitasnya. Oke, kita lanjut. Satu hal yang langsung kelihatan dari episode ini adalah kualitas animasinya. Jadi sekarang kita bahas animasinya ini. 100 Studio juga pakai mode serius dalam menggarap anime ini. Fight scene-nya crisp, gerakannya punya berat, dan desain Mononoke-nya cukup distintif tanpa terasa generik. Tapi ada satu hal yang perlu saya sebut jujur. Ada karakter perempuan yang muncul di episode ini, dan angle kamera cukup sering lingering di area tertentu yang tidak ada kaitannya dengan plot. Fan service-nya ada, tapi kalau boleh jujur, terasa sedikit dipaksakan. Nggak sampai merusak tontonan sih, tapi cukup terasa kontras dengan seberapa serius episode ini membangun dunia dan karakternya. Jadi ya ngagetin aja gitu.
tiba-tiba banget muncul, tiba-tiba banget ngesutnya dari sini. Semoga ini bukan sinyal ya, bahwa dalam produksinya kurang percaya diri dengan kekuatan materialnya sendiri. Yang menarik, di luar momen itu, komedi episode ini justru terasa natural, muncul dari karakter bukan yang seperti dipaksakan. Interaksi Jiro dengan hewan-hewan di sekitarnya punya sentuhan humor yang tidak berlebihan, dan itu yang bikin episode ini terasa seimbang secara tone. Di balik semua aksi dan setup duniawinya, episode 1 Black Stork ini sebenarnya lagi ngomong tentang satu hal yang cukup jarang diangkat di shounen, bahwa kemampuan yang mendengar, dalam hal ini mendengar yang lemah, yang diabaikan, yang dianggap tidak penting, itu sendiri adalah bentuk kekuatan. Jiro tidak kuat karena dia marah, Jiro kuat karena dia peduli. Dan fusionnya dengan Ragu bukan karena dia memilih kekuatan, tapi karena dia tidak bisa berhenti peduli, bahkan ketika nyawanya sendiri yang jadi taruhannya. Itu angle yang menarik. Dan kalau anime ini konsisten menggali ke sana, Black Stork punya potensi untuk jadi lebih sekedar shonen dengan twist supernatural. Pertanyaannya sekarang, apakah episode-episode berikutnya bisa mengejar ambisi yang sudah diset oleh Premier ini? Jadi kalau kalian suka shonen dengan protagonis yang punya moral kompas, kuat dan sistem kekuatan yang tidak biasa, Black Stork adalah start yang solid. Animasinya bagus, premisnya menarik, dan dinamika Jiro Ragu punya potensi besar. Langsung nonton dan jangan judge dari judulnya dulu. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kalian terhibur atau setidaknya dapat sedikit informasi. Tapi menurut pandangan saya pribadi. Jadi, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan komen bila ingin berpendapat.